وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat dihidupkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Mungkin kita sakit, mungkin ada usaha kita yang mandat, kurang lancar, mungkin ada hal-hal yang membuat kita gelisah, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keislaman, keimanan, dan dihidupkan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, dan semoga dengan kesyukuran itu pun Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita, yakni ada 4 hal yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggelincirkan manusia. Ya, sudah kita sebutkan 2 di antaranya. Apa itu? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Yang pertama adalah banyak memandang, tidak menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Nah, entah itu melihat langsung ataupun lewat media. Saya pernah dengar fatwa dari seorang ustadz di Makassar, ya. Katanya tidak apa-apa nonton film porno, katanya, kalau lewat TV, katanya. Kenapa? Karena ini katanya bukan asli. Kalau benar fatwa ini, maka apa bedanya kalau kita ngintip pakai kacamata? Ya kan? Ngintip pakai kacamata. Oleh karena itu fatwa seperti ini adalah fatwa yang nyeleneh, yang tidak benar. Ya, dan ini fatwa berbahaya. Jangan sampai orang amalkan, Pak. Ya, oleh karena itu mau dilihat secara langsung ataupun lewat gambar, semuanya haram. Ya, semuanya haram.
Karena pandangan merupakan awal dari perzinahan kemaluan. Ya, dan jangan mengira bahwa berzina itu dengan kemaluan, bahkan memandang itu juga zina. Ya, berzina, ya, zina mata dengan pandangan. Dan ini kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya wal kalam. Ya, ini banyak bicara, banyak ngomong. Kita juga sudah sebutkan di pertemuan yang lalu, ya. Ini hal yang banyak menggelincirkan anak cucu Adam, yakni banyaknya bicara, Pak. Banyak bicara. Apalagi kalau dia kurang ilmu, maka pasti yang keluar dari pembicaraannya hal-hal yang negatif. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya berkata khairan. Kalau tidak mampu, auliyasmut, maka diam lebih baik. Ya, diam lebih baik. Dan para ulama kita, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa falyaqul khairan, makna khairan di sini adalah amar zikrullah. Yang kedua amar ma'ruf, yang ketiga nahi 'anil munkar. Jadi kalau orang ngomong harus diperhatikan ini mengandung zikir atau tidak. Zikir itu banyak, ya, dan semua kalimat-kalimat thayyibah mengandung zikir di dalamnya. Kalau bukan zikir, maka paling tidak memerintahkan kepada kebaikan. Ya, memerintahkan kepada kebaikan. Kalau tidak, maka yang ketiga kata Ibnu Abbas, yakni nahyi 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ini sekarang Pak zamannya orang bebas berbicara. Ya. Bahkan orang-orang yang bukan pada bidangnya berbicara juga. Bahkan ustadz juga ngomong yang bukan bidangnya. Apa itu? Politik. Jadi dia ustadz politikus. Ya, khususnya dai-dai yang suka, ya, menfitnah atau menggunjing atau menyebarkan aib penguasa. Ya, dia suka cerita penguasa, ini Pak Jokowi ini kayaknya begini, ini kayaknya begini. Semua bukan dengan dalil, tapi dengan apa? Dhon, persangkaan. Bukan ahlinya dia, tapi berbicara politik. Kenapa? Karena katanya kalau cerita agama terus cuma orang-orang tertentu yang suka. Tapi kalau dibumbui dengan politik, semua kalangan suka katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, ketika kita berbicara, maka perhatikan apakah perkataan ini, pembicaraan ini mengandung zikir atau amar ma'ruf atau nahi mungkar. Kalau tidak, maka Nabi mengatakan auliyasmut, maka diam lebih baik. Ya, diam lebih selamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala, yakni wat ta'am, banyak makan. Nah, ini juga penyakit juga ini, Pak. Ya, banyak makan. Kita sudah contohkan di pertemuan yang lalu. Sekarang itu makan, Pak, bukan kebutuhan lagi, tapi dijadikan objek untuk cari perhatian sama orang. Apa namanya lagi tuh? Ngupload, apa ya namanya? Lomba makan. Ya, lomba makan. Baru makannya lagi, Pak, bukan main-main makannya, makan lombok.
lomba makan lombok. La haula wala quwata illa billah. Kalau yang melakukan itu orang-orang kafir, maka mungkin biasa saja orang kafir yang seperti itu, Pak. Tapi kalau yang melakukan orang Islam, ini yang masalah. Ya, ini yang masalah. Katanya permintaan apa lagi namanya? Netizen, apa? Permintaan netizen. Follower coba makan lombok. Jawab di situ, kau mau. Ikat timuriolo. Tabe. Ini bodoh juga dia, langsung. Ini karena permintaan netizen follower, maka kita tidak apa-apa makan lombok. Ini tok dipak dongok nas lerena, Pak. Orang dikasih bodoh-bodoh ini. Lihat. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan viral, menginginkan terkenal, tapi dengan cara yang aneh. Karena memang para salaf mengatakan seperti itu, Pak. Kalau mau terkenal sekarang, lakukan perkara yang aneh-aneh. Ya. Nah, lihat Nabi SAW, konsep Islam dalam makan, Pak. Jadi Islam ini bukan cuma mengatur bagaimana mengangkat tangan dalam sholat, Pak. Bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana berwudu, ya, bagaimana kita berpuasa, dari kapan kita menahan makan. Bukan cuma itu diatur dalam Islam, tapi juga aturan makan ada dalam Islam. Bentuk kesempurnaan Islam, dan satu-satunya agama yang bahkan mengatur sampai hal yang seperti itu, Pak. Lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam At-Tirmidzi rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma mala adami wi'aan syarran min batni." Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Lihat, Nabi SAW katakan seperti itu, Pak. Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut anak cucu Adam. Jadi baru sedikit ini kita sudah paham bahwa kekenyangan itu dibenci dalam Islam. Dibenci dalam Islam, Pak. Terus bagaimana Pak makannya orang Islam? Nabi SAW mengatakan, akulatun ya yuqimna sulbahu. Yakni cukup keturunan Adam itu mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Makan, ya mungkin kalau kita mungkin ya satu piring yang sedikit saja, berapa sendok. Ya, cukup untuk menegakkan tulang punggungnya saja. Ini Nabi SAW katakan. Kenapa? Karena bahkan Nabi SAW mengatakan sepertiga itu untuk makan, ya, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Ini tidak diambil semua, Pak. Akhirnya tidak bisa yang bernafas, ya, tidak bisa yang berpikir, Pak. Karena kalau penuh ini makanan, susah orang berpikir, Pak. Ya, susah untuk berpikir. Bahkan orang yang paling malas ibadah, yakni mereka yang paling sering kenyang. Coba makan kenyang kalau malam, Pak. Kalau tidak, jam 7 kita bangun. Tapi kalau kita makan seadanya, ayo. Ini Nabi, konsepnya Nabi, dan ini konsep kesehatan. Ketika kita makan, sepertiga saja, sekedar untuk menegakkan tulang punggung kita. Ini tidak, ya, semua dimakan, masya Allah. Bahkan, ya, makannya seperti orang yang kelaparan, nggak pernah menemukan makanan. Di sana diambil, di sini diambil, di sini diambil, ya, masya Allah. Sampai basah lagi di tangannya, apakah majenek juku, begini, kayak kiri kanan, ya. Ini tidak benar, ini konsep seperti ini. Nabi pernah menegur anak kecil, Pak. Nabi pernah menegur mereka.
ketika Nabi makan dengan anak kecil, lihat Nabi mengajarkan adab kepada seorang anak kecil. Sebelum dia makan langsung ditegur sama Nabi, dipegang tangannya. Nabi mengatakan, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Lihat Nabi SAW, Nabi katakan, wahai anak kecil, makanlah engkau dengan membaca bismillah. Ini salah satu di antara penyebab orang susah kenyang, itu mungkin karena tidak baca bismillah, Pak. Tidak baca bismillah, akhirnya dia makan sama setan, Pak. Ya, makan dengan setan. Tapi kalau dia baca bismillah, kemudian dia makan dengan tangan kanan, kata Nabi, wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ini tangan kiri nggak boleh dipakai menyuapi tangan kiri, tapi boleh dipakai untuk bantu-bantu, Pak. Karena sekarang kan orang makan itu saya lihat di berbagai tempat makan ada sendok, ada garpu kan. Bahkan ada juga yang pakai apa itu? Pisau. Ya, pisau. Masya Allah, makan pakai pisau. Ya. Ingat, boleh Pak. Ini tangan kiri boleh membantu tangan kanan. Tapi yang kasih masuk di mulut itu tidak boleh kecuali tangan kanan. Tidak boleh, Pak. Ya. Ini pernah ditanyakan sama Syekh Yahya hafizahullah taala, ketika ada orang minum pakai gini. Ini tangan kiri kan? Tangan kiri dia bantu pakai tangan kanan. Tangan kanannya kan kotor kan? Kemudian dia pegang gelasnya tangan kiri, dibantu pakai tangan kanan minum. Boleh nggak gitu, Pak? Kata Syekh Yahya, ini nggak boleh. Ditanya alasannya kenapa bisa minum seperti itu? Dia karena takut kotor, ya kan? Gelasnya takut kotor. Tapi Syekh Yahya mengatakan, ya, lebih mudah mencuci gelas yang kotor karena cuma dicuci dengan air dan tidak ada yang bisa mencuci rusaknya sunnah kecuali api neraka. Lihat, luar biasa, Pak. Ya, maka tidak apa-apa kotor, Pak. Tidak apa, gelas kotor nggak ada masalah. Dibelikan pencuci piring bersih, sudah selesai. Ya, daripada kita pakai tangan kiri makan atau minum. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan manfaat dari sedikit makan itu bisa memperbaiki hati, Pak. Bisa melembutkan hati, ya. Pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek itu bisa tertahan, dan marah semakin terkendali. Ini diantara manfaat orang yang makan dengan secukupnya. Ya, makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ini. Jadi kita makan ataupun minum itu diatur dalam Islam. Ya, dan salah satu di antara aturan Islam yakni makan dan minum cuma sepertiga, Pak. Ya. Bagaimana sepertiga? Jangan sampai sepertiganya satu baskom. Satu panong bunga. Enggak, seperti itu. Sepertiga dari kebutuhan kita, ya, dari kebutuhan kita. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat dan ini yang terakhir yang beliau sebutkan, yakni wa mukhalatin nas, yakni banyak bergaul. Tentu banyak bergaul di sini, Pak, maksudnya banyak bergaul dalam artian tidak lagi memperhatikan mana teman baik dan mana teman yang buruk. Ya, lihat Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi SAW mengatakan seseorang akan mencocoki kebiasaan teman dekatnya. Seseorang akan berada di atas agama teman dekatnya.
Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka beliau mengatakan, oleh karena itu perhatikanlah dengan siapa engkau berteman. Ini sangat penting, Pak, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, ya. Anak muda zaman sekarang, bahkan saya pernah baca, Pak, di salah satu tulisan baju. Apa itu? Loyalitas tanpa batas. Ya kan? Loyalitas tanpa batas. Benar ini perkataannya? Ya, ini salah sebenarnya. Dalam Islam itu ada yang namanya al-wala wal bara. Ada orang yang kita loyal dengannya, ada juga orang kita wajib berbara. Ada orang yang wajib kita cinta, kita dekati, kita temani, kita lazimi dia. Ada juga orang yang dilarang kita bergaul dengannya. Lihat dalilnya sangat jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang berada di atas agama teman dekatnya. Jadi kalau teman dekat kita orang-orang yang jelek, maka pasti dia juga akan merasakan atau terjatuh dalam pergaulan yang jelek. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ini, Pak. Ya, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Mungkin kalau berinteraksi, bersosialisasi, Pak, dengan siapapun. Ya, dengan siapapun boleh, Pak, bermuamalah boleh dengan siapapun. Bahkan dengan orang kafir sekalipun kita boleh bermuamalah dengannya. Sebatas keduniaan, tidak dijadikan teman dekat, boleh, nggak ada masalah, Pak. Ya. Tapi kalau dijadikan kecintaan, orang yang paling dekat dia, orang yang kita saling berbagi masalah dengannya, curhat-curhatan dengannya, perhatikan baik-baik. Harus orang-orang yang baik agamanya. Nah, karena para ulama kita sangat memperhatikan hal yang demikian, Pak. Ya, sangat memperhatikan teman-teman. Jangan sampai kita seperti orang yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Ya, dalam surah Al-Furqan ayat ke-27, lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yauma ya'addu-dzalimu 'ala yadayhi." Ya, dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Lihat, menggigit kedua tangannya, Pak. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dia seperti itu, Pak? Seperti orang yang sangat menyesal. Dia mengatakan, aduhai kiranya aku mengambil jalan bersama Rasul dahulu. Ternyata orang ini orang yang menyimpang dari kebenaran, Pak. Menyimpang dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kenapa, Pak? Ini orang bisa menjauh, menyimpang, ya, dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutkan di antara penyebab dia seperti itu, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ternyata di dunia dahulu dia berteman, menjadikan si fulan sebagai teman karibnya. Ada teman dekatnya dulu di dunia yang menyebabkan dia terjauh, ya, menjauh dari hidayah. Lihat dalam Al-Quran Allah peringati kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya, Pak, jangan sampai kita seperti ini, ya, jangan sampai kita seperti ini. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, ar-rajulu ala dini khalili. Lihat baik-baik dengan siapa kita bergaul, Pak. Perhatikan baik-baik teman dekat kita. Ini kewajiban orang tua ini, Pak. Kewajiban orang tua, para wali yang punya anak, ya, maka perhatikan teman dekat anaknya. Jadi orang tua sebenarnya itu, Pak, bagusnya itu hampir kalau bisa, Pak, tiap hari kita periksa handphonenya, Pak, anak kita. Dipegang handphonenya, sini enggak handphonenya, Bapak mau lihat dulu. Tanya, ini siapa? Yang pertama namanya A, Abdullah. Abdullah siapa ini? Umpamanya. Oh, ini, Pak, anaknya ini. Orang baik tidak?
Ia orang baik. Sudah, enggak ada masalah. Yang kedua ini, siapa ini Abdurrahman ini? Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Tanyakan semua, Pak. Kalau ada nama perempuan, tanya, ini perempuan siapa ini? Oh, ini adik saya. Oh, adiknya ini ya? Iya. Ini tante saya ini. Oh, enggak ada masalah. Ini siapa ini? Ini sepupunya orang. Tanya. Sepupunya orang. Enggak boleh. Dibatasi, Pak. Dan bapak kewajibannya itu, jangan cuma dikasih makan saja, dikasih uang saja tiap hari. Dikasih apa namanya? Uang jajan. Kita apa namanya itu? Jazakallah khair. Apa lagi? Bokong. Kalau pergi sekolah apa namanya? Dek bokong. Itu kalau didengar sama orang Jakarta, Pak, bokong itu kasar itu, Pak. Tahu bokong ya? Istun. Belakang. Ya. Dek bokong. Uang bokong dulu, Pak. Kita kan uang jajan. Ya, jangan cuma kasih itu anaknya. Kasih juga, atur juga agamanya anak kita. Dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia kontek-kontekan, dengan siapa dia telepon-teleponan, dengan siapa dia jalan bergaul tiap harinya. Perhatikan, Pak, pilihkan. Apalagi kalau datang ke rumah kita, lihat teman-temannya. Nah, itu siapa, nak? Kenalan sama anaknya, temannya anak kita, Pak. Enggak apa-apa. Dan ini bagus. Assalamualaikum. Siapa nama anak? Tanya siapa namanya bapak tak? Oh, ini. Ini kita dari mana tinggal? Ini kita mana tinggal? Sudah berapa hafalannya? Nak, sholat enggak? Tanya. Belum, Om. Enggak boleh sholat. Harus sholat. Dinasihati temannya. Kalau enggak sholat, kerjanya cuma mabok-mabokan umpamanya, ya, tidak mau tinggal di rumahnya, tidak bisa dilihat sama orang tuanya, hilang terus Pak tiap hari. Maka peringati anak kita, nak, jangan terlalu akrab dengan fulan, jangan terlalu akrab dengan ini, jangan terlalu akrab dengan itu. Kalau bisa jauhi. Kenapa, Pak? Karena dia dari sisi agama kurang bagus. Dinasihati itu anak. Ya, ini sekarang orang tua ditanya, "Mak, kemana ata?" Tiada pusing. Enggak boleh seperti ini, Pak. Tengah malam dia keluar, naudzubillahi min dzalik. Saya pernah hampir ditabrak, Pak, di situ di Hertasning. Itu tengah malam dia naik motor itu, balap-balapan di situ, Pak. Ya, di Hertasning baru itu. Balap-balapan situ tengah malam. Saya mau pergi di gua, Pak, ngajar jam 4 subuh. Saya hampir ditabrak. Nauzubillah min dzalik. Ya, saya lihat-lihat, ABG, anak biru bakka. Ya, ABB ya, ABB, anak biru bakka. Anak yang baru mengenal yang namanya motor, Pak. Ini orang kayaknya dia tidak paham bagaimana susahnya nyicil motor ini orang. Ini anaknya kayaknya ini, ya. Dia tidak tahu bagaimana susahnya bapak ini nyicil motor ini. Makanya dia angkat ban di jalan. Nauzubillahi min dzalik. Saya bilang ini bukan kesalahan anaknya, Pak. Ini kesalahan orang tuanya. Ya, makanya orang tua ini ikut andil juga dalam pendidikan anak. Penting sekali, Pak. Ya, kita mesti lebih tahu daripada ustadznya, Pak, di pondok pesantren. Kita mesti lebih hafal anak kita daripada gurunya, Pak. Kita harusnya, wajibnya lebih tahu anak kita sampai di mana pergaulannya daripada teman dekatnya. Ya, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting, Pak. Ya, karena banyaknya kejahatan saat ini, Pak, itu karena orang tua yang kurang perhatian dengan anak-anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Pernah dengar kisah kematian Abu Thalib? Iya. Abu Thalib siapa? Tahu nggak Abu Thalib siapa? Siapa Abu Thalib? Hah? Pamannya Nabi SAW, omnya Nabi SAW. Abu Thalib itu, Pak, meninggal di atas kekafiran itu karena teman dekat. Tahu siapa teman dekatnya Abu Thalib?
Abu Jahal. Ini Abu Jahal, Pak. Abu Jahal ini gembongnya munafik, gembongnya orang-orang kafir, bahkan Fir'aunnya abad ini. Gara-gara dia banyak orang tidak jadi dapat hidayah. Gara-gara ini siapa ini, Abu Jahal ini. Kurang ajar memang Abu Jahal ini, Pak. Salah satu di antara sebab meninggalnya di atas kekafiran Abu Thalib karena ini Abu Jahal ini. Ya, banyak tokoh-tokoh Islam sebenarnya yang sempat tergugah hatinya untuk menerima Islam, tapi karena Abu Jahal ini kurang ajar memang. Ketika itu Abu Thalib sudah terbaring, Pak, terbaring dia, lemas, sudah sakaratul maut. Sakaratul maut. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati paman beliau Abu Thalib dan mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah. Kalimat yang akan aku jadikan saksi di hari kiamat kelak. Lihat, dia menghadap anak keponakannya. Ini Rasulullah, Pak, keponakan yang paling dicintai. Bahkan Abu Thalib lebih cinta terhadap Rasulullah daripada anaknya sendiri, Pak. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib lebih cinta kepada Nabi SAW. Tapi Abu Jahal tidak mau berhenti juga, Pak, tidak mau diam. Kesempatan mendakwahi juga, berdakwah juga Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Lihat. Apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Thalib, apakah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyang kita? Wahai. Akhirnya Abu Thalib diam lagi, tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang saya mau tanya, Pak, apa susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Apakah Abu Thalib tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah? Mampu dia, Pak, tapi tidak mau diucapkan. Kenapa? Karena paham betul makna dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Makanya tidak mau diucapkan, Pak. Akhirnya diam Abu Jahal, diam Abu Thalib. Lama-lama menghadap lagi kepada Nabi, keponakannya yang dicintai. Kembali lagi Nabi mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Karena kalau orang, Pak, akhir ucapannya la ilaha illallah kemudian mati, maka pasti masuk surga. Pasti. Ini Nabi yang bilang, Pak, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ya? Makanya diajak Abu Thalib, kembali Abu Jahal lagi, dakwah juga Abu Jahal. Wih, Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Diajak lagi. Akhirnya Abu Thalib menghembuskan nafas terakhir dan mengikuti agama teman dekatnya, Pak. Meninggal di atas kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat-lihat. Karena apa dia? Karena teman dekat. Nah, karena teman dekat. Makanya para ulama sebutkan, ya, ulama salaf kita mengatakan dari kejadian di atas sampai keluar argumentasi dari para ulama. Apa itu? Mereka mengatakan min a'zamid darar ay yakuna 'inda insani julasa usu'i. Mereka mengatakan bahwa duduk bersama orang yang buruk adalah hal yang amat sangat berbahaya.
berteman dengan orang yang buruk agamanya, itu akan membahayakan agama kita, Pak. Ya. Kenapa? Lihat tadi kejadian Abu Thalib meninggal di atas su'ul khatimah, disebabkan ya pergaulan dia dengan orang-orang yang jelek. Makanya pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib, as-sahib sahib. Teman dekat itu akan menarik. Ya, teman dekat itu akan menarik. As-sahib sahib. Ya, teman dekat itu akan menarik kita. Nah, maka perhatikan baik-baik jamaah. Ya, perhatikan baik-baik. Betapa banyak orang-orang dahulunya istiqamah, karena pergaulan yang salah akhirnya dia meninggalkan kebaikan-kebaikan. Dulu rajin salat-salat sunnah umpamanya, tapi ada temannya tidak rajin, suka cerita dia. Akhirnya orang salat sunnah, dia cerita di belakang. Dia tinggalkan itu kebiasaan. Dulu rajin ikut kajian, tapi temannya pengaruhi lagi, tidak lagi ikut kajian. Dulu dia rajin ke masjid, tapi karena bergaul dengan orang-orang yang benci masjid, akhirnya dia ikut-ikutan juga. Nah, pepatah Arab juga mengatakan, ini pujangga-pujangga Arab mengatakan, anil mar'i la tus'al wasal an qarini. Jangan kau tanya tentang pribadi seseorang, karena susah, Pak. Jangan kau tanyakan tentang fulan. Kenapa? Karena susah bertanya tentang fulan. Akan tetapi kata para ulama kita, yakni fakullu qarini bil miqarini yaqtadi. Akan tetapi akan tetapi setiap orang akan mengikuti temannya. Maka cara untuk mengetahui agama seseorang bukan dengan diselidiki orangnya, Pak, tapi dilihat dengan siapa dia dekat, dengan siapa dia kesehariannya. Ya, maka lambat laun dia akan mengikuti agama teman dekatnya. Ingat enggak kita dengan Imran bin Khittan? Tahu nama ini? Imran bin Khittan. Baru dengar ya? Ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang gara-gara teman dekatnya maka dia menjadi seorang khawarij. Tahu khawarij? Khawarij itu, Pak, orang yang beragama berlebih-lebihan. Berlebihan dalam agama. Dia sering-sering gampang mudah mengharamkan sesuatu. Ini ciri-ciri khawarij. Ya, ciri-ciri khawarij. Gampang mengkafirkan seseorang, gampang mengeluarkan orang dari Islam, gampang menvonis orang. Ini ciri-ciri khawarij. Imran bin Khittan ya ingin melamar seorang wanita yang bernama Hamnah. Jadi Hamnah ini, Pak, wanita cantik di Madinah ketika itu. Cantik enggak, Pak? Cantik dia. Orang yang sangat terkenal dengan kecantikannya, namun memiliki karakter berlebih-lebihan, kurang baik agamanya. Akhirnya si Imran ini ulama dia, Pak, mau mendakwahi wanita itu dengan cara apa? Menikahinya. Dengan cara apa? Menikahinya. Karena si wanita ini, Hamnah ini, suka dakwah juga, Pak. Dakwahi orang. Ini haram, ini haram, ini kafir, ini kafir. Ya. Akhirnya mau dihentikan ini dakwahnya dengan cara apa? Dinikahi. Jadi tidak semua itu, Pak, kita nikahi orang lantas dia ikut sama kita. Makanya peringatan juga. Kan banyak begitu. Nanti Ustaz setelah menikah saya dakwahi dia. Dia yang didakwahi.
Ya, ya, kan banyak begitu. Terfitnah dengan kecantikan, akhirnya apa namanya? Menyepelekan anjuran Nabi. Nabi kan katakan, Pak, tungkahul mar'ah li arba. Nikahi wanita dinikahi itu karena 4 perkara. Cantik, kaya, dan bagus nasabnya. Dan Nabi mengatakan agama. Jadi perempuan itu biasa dinikahi, Pak, karena cantik. Betul nggak, Pak? Ada nggak orang menikah dengan orang jelek? Saya rasa nggak ada, Pak. Semua kita mau cari orang cantik, betul nggak? Iya. Dan cantik itu, Pak, relatif. Ya, belum tentu kita lihat cantik orang lain lihat cantik juga. Makanya jangan suka tanya orang, saya batang, gambar hijau. Jangan tanya orang, tanya diri kita. Cantik tidak ini calon istri saya? Jangan tanya dia. Teman, pacinin kau. Bahaya ini, Pak. Bukan dia yang mau temani nanti, tapi kita ditanya. Oh, sudah masuk ini hati saya ini. Ini kayak 8, angka 8 ini. Sudah, kalau sudah angka 8, Pak, bismillah, istikharah. Yang kedua, perempuan dinikahi biasa karena harta, Pak. Ditanya dia, "Weh, ngapa nak air kok bunti sih kan jo? Kok dalat aja?" Memang kok dalat lagi tapi jadi duit nah. Pasam ni. Ndak apa-apa. Katanya biar second, yang penting mercy. Ya? Biar baru pun dapat PT. Nah, ini apa? Jadi biar second, Pak, biar bekas, yang penting mercy. Wih, tahu yan, foto agak gana. Bekasnya second ni, mercy, Pak. Tahu mercy? Mercy dia pakai. Nggak masalah. Ada juga karena nasab dia menikah, Pak. Nggak cantik, tidak kaya, tapi keturunan ningrat dia. Punya nama baik, nama besar, dikenal sama orang. Akhirnya nikahi. Tapi ada juga orang dinikahi karena agama. Nabi katakan, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Nikahilah wanita karena agama, maka engkau akan bahagia. Engkau akan bahagia, Pak. Karena yang memberikan kebahagiaan seorang Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mengundang kebahagiaan dari Allah, yakni cari orang beragama. Beragama di sini, Pak, bukan berarti hafal 30 juz. Salah itu. Ya, ada pernah menghadap sama saya anak muda. Ya, saya tahu ini orang baru kenal agama 2 bulan. Ikut sama saya, Ustaz. Ada Ustaz akhwat hafizah, Ustaz. 30 juz dia mau cari. Dia juz 30 saja tidak beres. Iqra 3 lagi. Subhanallah. Dia cari akhwat perempuan yang 30 juz. Tinggi sekali, Pak. Jangan terlalu tinggi, Pak. Angan-angannya cari yang sekufu dengan kita. Jangan terlalu tinggi angan-angannya, Masya Allah. Ya, akhirnya tidak bisa mengimbangi istrinya. Jam berapa Isya? Sudah masuk ya waktu? 10 menit lagi. Hah? Lambat 7 menit. Jadi gimana? Masih ada waktu ya? Masih ada sedikit. Ya? Jadi cari yang sekufu dengannya, Pak. Dan ingat, perempuan sebenarnya itu bukan banyak hafalannya kita cari, yang bagus agamanya. Bagaimana kita tahu perempuan itu bagus agamanya, Pak? Dia mau dengar sama suaminya. Mau dengar, mau taat sama suaminya. Biar hafal 30 juz, tapi kalau nak kopi rumah, tunggu dulu deh, murojaah, Kak. Murojaah. Lagi berapa? Lagi 3 juz, Pak. Sabar maki. 3 juz. Ya? Atau pas suaminya lagi makan ditanya, "Pak, ini apa lagi tuh hafalan dalam surah Al-Ankabut itu tentang ini?" Ditanya, "Apa lagi ayatnya, Pak? Sambung." Suaminya bilang, "Adakah surah Al-Ankabut?" La ilaha illallah.
Ya, lihat Pak, jangan cari yang begitu juga. Cari yang sekufu dengan kita, yang selevel dengan kita. Orang-orang yang juga sudah mengenal sunnah, sudah paham bagaimana rumah tangga, bagaimana memperlakukan suami. Cukup dia mau dengar sama kita, cukup, selesai. Dan ingat, ini anjuran Nabi SAW, bukan berarti kita bisa memilih yang lainnya, tidak. Ini standar dalam pernikahan, harus agama. Kalau tidak beragama, maka Nabi SAW akan sebutkan akan ditimpanya keburukan baginya, jemaah. Perhatikan baik-baik ini, ya. Karena di zaman sekarang ini agama bukan suatu hal yang penting, Pak. Orang-orang sekarang, ya, lihat lagi kalau pergi melamar orang sekarang, ditanyakan pertama itu di mana kerja. Iya. Tidak ditanyakan sholat atau tidak. Datang laki-laki melamar, tanya yang paling pertama, Pak, sholat atau tidak. Jangan tanya di mana kerja. Ya, akad dari toko ini pemain. Berapa gajinya per bulan? Langsung tanyakan gaji, Pak. Ya, nauzubillah min dzalik. Padahal ini bukan hal yang penting, jemaah. Ingat, orang tua masih berkewajiban mendidik putrinya sampai putrinya dinikahi orang. Maka jangan lepas putri kita, anak kita, jangan kita serahkan anak perempuan kita kecuali kepada mereka yang amanah, jemaah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki akan amanah menjaga anak kita kalau perintah-perintah Allah saja yang berikan banyak nikmat sama dia, dia balas dengan kemaksiatan dan keburukan, jemaah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau ada orang yang tidak sholat, maka pasti ini orang tidak amanah, pasti tidak agak amanah. Kenapa? Haknya Allah dia berani langgar, apalagi kalau hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Insyaallah di pekan berikutnya kita akan lanjutkan, ya. Semoga ini bisa memberikan masukan untuk kita semua sehingga kita pun bisa istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.